Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Dan mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 98, oleh Bapak Haji Saad Murdi. Dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tahum isan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukurillah para sahabat yang Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani. Marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang kita peroleh, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat keistiqomahan, dan nikmat yang lain diantaranya kita mengurai ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 98 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Alprayeti. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasannya. Alhamdulillah kita mengharapkan dengan bersyukur kepada Allah nikmat kita ditambah, yaitu terutama nikmat kesehatan, agar kita istiqomah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada saudara kami yang sakit, yang tidak bisa hadir. Mudah-mudahan dia tetap hadir dalam membersamai kami dalam mentadaburi, dalam membahas ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur surah Al-An'am ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansa'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa muswaddah. Qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Sadaqallahul azim. Wa huwal ladzi ansa'akum min nafsin wahidah. Dialah menciptakan kamu dari seorang diri. Wa mustaqarru wa mustauda. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan ada tempat simpanan. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Kemudian penggalan wa huwal ladzi ansa'akum min nafsin wahidah. Dia menciptakan kalian dari seorang diri. Dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan kepada kita penggalan ayat pertama, ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran
wa nisaa, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri. Wa khalaqa minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian dijelaskan juga pada surah Al-A'raf ayat 189, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskunna ilaiha. Dialah menciptakanmu dari satu dan daripadanya, dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar kamu merasa senang kepadanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menjadikan kita pasangan supaya kita menjadi tenang. Itu dikatakan di situ. Maka surah berapa ayat yang menjelaskan tentang itu. Kemudian dalam surah Al-Mulk ayat 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, lalu kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan. Kemudian kami sediakan bagi mereka neraka jahanam. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita akan selalu diganggu oleh setan. Kemudian setelah itu kita masuki pada penggalan wa mustaqarru wa mustauda. Itu bagi kamu ada tempat yang tetap, tempat menetap, ya, dan sebagai tempat penyimpan. Dalam penyimpanan yang paling kokoh, ayat ini dijelaskan bahwa Allah menjelaskan pada surah Al-Haji, wa nukirru fil arhami ma nasa'u ila ajalim musamma. Dalam surat itu Allah menjelaskan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu in kuntum fi ghaibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasa'u ila ajalin musamma summa nuhrijukum tifla summa litablughu asuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a wa taral qar'a hamidatan fa iza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahid. Di sini dikatakan, wahai manusia, in kuntum fi ghaibin minal ba's, jadi jika kamu ragu tentang hari kebangkitan dari kubur, maka fa in khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyina lakum. Situ maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadian dan tidak sempurna kejadian. Lalu kami jelaskan kepadamu. Nah, tadi dikatakan di situ wa nuqarrib wa nukirru fil arhami manasa'u ila ajalin musamma. Kami tempatkan dalam rahim, yaitu apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Ini nukirru itu menjelaskan tentang ayat tadi, ayat mustadrifin tadi, ayat yang sebelumnya. Di situ ayat yang menyatakan mustaqarru. Nah, di situ dia tempatkan kita tempat yang sudah ditentukan. Nah, itu penjelasan yang paling utama. Summa nuhrijukum tifla summa litablu asuddakum. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi, kemudian berangsur-angsur sampai kamu dewasa. Kemudian di antara kamu kami wafatkan. Wa minkum man yatawaffa wa minkum man
yuraddu ila arzalil umuri likaila ya'lama min ba'di ilmihi syai'ah. Di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak ada yang mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya mereka ketahui. Kemudian di situ dikatakan perumpamaan lain, watarol lazi, watarol ardo hamidatan fa iza anzalna alaihal ma ihtazzat wa robat wa ambatat min kulli zaujim mahid. Kamu lihat bumi itu kering. Kemudian telah kami turunkan air di atasnya, maka hiduplah bumi itu, suburlah dan menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, menjelaskan tentang bagaimana kejadian-kejadian manusia termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian penggalan berikutnya, qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang yang mengetahui. Maka dalam surah Hud Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu ma mustaqarraha wa mustauda'aha kullum fi kitabim mubin. Di situ dikatakan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah telah memberinya rezeki dan dia mengetahui tempat binatang itu berdiam dan tempat penyimpanannya. Semuanya tercatat, tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Di situ dikatakan lalu keduanya, ini ceritakan Nabi Adam dan istrinya, keduanya digelincirkan oleh setan dari surga dan dikeluarkanlah mereka dari keadaan semula. Kemudian wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, ya, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh sebagian yang lain. Tapi ada walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, bagi kamu ada tempat kediaman. Ini berkenaan dengan mustaqarrun. Jadi tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Berkenaan ayat itu juga terdapat dalam makna yang sama dalam surah Al-A'raf ayat 24. Di situ bunyinya qul nahbitu ba'dakum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian sebagai kamu menjadi musuh sebagian yang lain dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan untuk mencari hidup di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21 Allah berfirman, mengatakan bumi itu tempat kamu menetap, ya, tempat kamu bagi orang yang sebagai tanda bagi orang yang yakin, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim wa fil ardi ayatul lil mukminin. Bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, orang yang yakin. Wa fi anfusikum apalah tubsirun, dan juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah itu pada dirimu sendiri, maka mengapa kamu tidak memperhatikan? Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla say'in hayyin afala yu'minu, dan dari air itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa juga mereka tidak beriman. Jadi ada beberapa keterangan supaya kita berpikir kita untuk memilih menetapkan kita untuk beriman atau tidak. Dalam surah Ali Imran Al-An'am ayat 99 Allah berfirman sebagai lanjutan dari ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi anzala minas sama'i ma'an fa'akhrajna bihi nabatan kulli syai'in fa'akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutarakiban wa minal nahli min tal'iha kinwanun daniyah
wa jannatin min a'nabin wa zaituna wa rumana mustabiha wa ghairu mutasabih. Unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'ih. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Disitu dikatakan wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'a. Dialah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Lalu kami turunkan dengan air itu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Fa akhrajna minha khadiran nukhriju minhu habba mutarakiba wa minan nahli min tal'iha kinwanun daniyah. Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanam yang menghijau itu butir yang banyak. Dari mayang kurma yang mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. Kemudian wajannatin min a'nabi wazaitun waruman wa mutasabihan wa ghairu mutasabih. Kebun-kebun anggur, keluar zaitun, delima yang serupa tapi ada yang tidak serupa. Unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'ih. Perhatikan buahnya pada waktu di pohonnya ada, perhatikan pula kematangannya. Inna fi zalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-An'am berkenaan ayat ini, An-Nahl ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattahizuna minhu saqara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yaqilun. Di situ dikatakan, dan dari buah korma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang banyak, rezeki yang baik. Inna fi dzalika laayatal liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirnya, orang yang memikirkannya. Kemudian dalam surah Yasin Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 34 dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun. Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Padanya itu di bumi kami jadikan, di kebun itu kami pancarkan beberapa mata air. Dari situ kita dijelaskan kepada kita tentang apa yang Allah lakukan untuk kemaslahatan bagi manusia, tetapi manusia itu sendiri tidak mau berpikir, sebagian tidak mau berpikir, dan sebagian mereka adalah ingkar. Bagi mereka yang mau berpikir, maka mereka akan beriman, maka akan meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya berpikir, maka kita harus berulang-ulang membacanya, ulang sekali, dua kali. Artinya kita diminta untuk beristiqomah, kalau sekali belum ngerti, dua kali. Kalau dua kali belum ngerti, tiga kali. Kalau tiga kali belum, sampai 4 kali. Sehingga dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang selalu diulang. Itu memberikan pesan kepada kita, seperti itulah hendaknya kita memahami Al-Quran, harus diulang-ulang. Bukan sekali tamat, khatam sudah, anak aku sudah khatam Al-Quran, sudah selesai, tutup itu. Sudah tuh cari yang lain. Itu adalah suatu kesia-siaan. Maka kita diminta istiqomah dalam melaksanakan keimanan, keislaman, keihsanan, dan amal ibadah yang lainnya. Itulah harapan kita semua. Semoga Allah menjabah doa kita. Insya Allah Allah menjabah doa kita karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah apa yang kita sampaikan, apa yang kita urai tadi dari awal sampai akhir, sampai tadabbur. Mudah-mudahan mempunyai manfaat bagi kita semua dan meningkatkan kita, mendorong kita istiqomah untuk mempelajari Al-Quran. Namun demikian apa yang saya urai, apa yang saya bacakan mungkin ada kekeliruan.
Mohon dimaafkan. Demikian juga atas kesalahan kami, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Diucap